Adik-adik, saatnya kita main game. Yeay. Sudah siap Kak Novi? Udah dong Kak Kristi. Oke, kita lihat puzzle di sebelah kita ini. Nah, sekarang gambarnya belum keisi semua. Iya nih Kak, kira-kira gambarnya apa ya Kak? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Wah, aku tebak kayaknya kita udah merah-merah gini Kak. Oke, Kayaknya gambarnya pohon Natal deh Kak. coba kita lihat. Adik, orang belum lengkap semua Kak gambarnya. Ada 4 gambar yang belum keisi. Sekarang coba Kak Novi dulu deh. Coba ya, aku Coba. isi dulu. Mm-mm. Yang mana ya kira-kira Kak gambarnya? Yang mana? Ada 4 tuh Kak. Kayaknya yang ini, yang A deh Kak. Mm-mm. Di sini yang B, Mm-mm. yang ini yang D, yang ini yang C. Coba kita, Kita lihat lihat ya. 3, 2, 1. Ya, Kak Novi salah. Adik-adik di rumah ada yang salah juga nggak? Kira-kira apa Coba ya, Kristi? tulis di kolom komentar. Iya. Kakak tunggu sampai 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kira-kira jawaban yang benar yang apa? Wah, apa ya? Coba ya, kakak Kristi. tahu. Aku tahu Kak. Coba. Nih, yang ini A, B, C, D. Coba kita lihat. Pasti 3, benar. 2, 1. Oh kan benar. Iya benar. Hebat Kak Kristi. Hebat kan. Hebat. Adik-adik di rumah pasti juga benar ya. Ada yang benar pasti ada yang salah juga kayaknya. Kak. Iya, betul. Sama kayak Kak Novi kayaknya. Iya betul-betul. Gimana sih Kak Novi? Aduh, berarti Kak Novi harus belajar lagi nih kayaknya Kak. Iya dong. Pasti itu Kak. Iya betul. Kenapa? Aku sedih deh Kak. Sedih kenapa Kak? Iya, soalnya aku nggak punya pohon Natal. Mm-mm. Terus aku juga nggak pernah Kak dikasih kado Natal sama keluarga-keluargaku. Oke. Jadi aku merasa nggak bisa ngerayain Natal yang sesungguhnya Kak. Aduh, Kak Novi. Kak Novi salah banget. Merayakan Natal itu bukan karena pohon Natal dan hadiah, bukan karena baju bagus, bukan karena kado yang banyak juga, tapi karena hatinya kita, Kak. Hatinya kita? Maksudnya gimana tuh Kak? Hatinya kita yang mau mengundang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Hatinya kita juga yang mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mau lahir ke dunia yang hina ini Kak. Hatinya kita juga Kak yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Oh gitu ya Kak. Gitu Kak. Aku jadi semangat deh Kak buat ngerayain Natal nanti. Iya Kak, bagus. Iya. Soalnya Kak, Tuhan Yesus lihat hatinya kita Kak. Iya betul. Jadi Tuhan Yesus bukan lihat kado atau pohon Natal, tapi hatinya kita ya Kak. Betul, hatinya kita yang mau sungguh-sungguh diubahkan Kak. Iya betul. Jadi kira-kira Kak, kalau Natal tahun ini apa sih harapan Kakak? Harapan aku apa ya Kak? Aku mau sederhana aja deh. Apa itu Kak? Aku mau supaya adik-adik di rumah bisa merayakan Natal bersama keluarganya meskipun sedang pandemi seperti ini Kak. Iya bagus ya Kak harapannya. Soalnya susah juga Kak ya kumpul-kumpul rame-rame keluarga semua ya Kak ya. betul, Betul. Kak. Nah kalau Kak Kristi harapannya apa nih? Kalau aku harapannya supaya banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Banyak orang juga yang mau bersaksi bagi keselamatan. Oh gitu. Betul Kak. Kak, kira-kira adik-adik di rumah Oh iya, harapannya apa Natal ya tahun Kak? ini apa ya Kak ya? Aku juga penasaran nih Kak. Aku juga, adik-adik di rumah coba buat dalam 1 menit saja video harapan Natal adik-adik tahun ini apa? Terus kirim ke WhatsApp kakak-kakak ibadah anak atau adik-adik kirim
ke Instagramnya Ibadah Anak GBI Host. Betul banget. Kira-kira harapan Natal adik-adik apa ya Kak ya? Iya nih, aku penasaran kira-kira harapannya apa ya, Kita Kak? tunggu ya Kak ya. Iya. Oke deh. Jangan lupa ya adik-adik. Sip, Tuhan Yesus berkati. Halo, shalom adik-adik. Yuk kita baca Mazmur 91 secara bersama-sama ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Kak Novi. Shalom adik-adik di rumah. Bersukacita? Sukacita dong Kak pastinya. Harusnya Kak. Iya, harus. Kita harus tetap semangat walaupun kita ibadah di rumah. Iya betul. Kita berdoa, kita bisa ketemu lagi di gereja, oke? Iya betul. Nah, sekarang sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik siapkan hati, pikiran, tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang sambil tiduran, semuanya fokus. Oke Kak Novi? Iya betul. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Bapak terima kasih Bapak terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Kami bersyukur Kami bersyukur untuk untuk hari ini yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. hati Tuhan Yesus. Kami mau terus melakukan kehendak Tuhan Yesus. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan pelanggaran kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Amin. Siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Pasti dong. Sekarang panggil musiknya ya Kak Novi. Iya. 1, 2, 3, musik. Ayo bangkit berdiri semua. Jangan ada yang duduk.
happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Haleluya. Haleluya. Masih ada yang duduk tuh Hanopi. Iya. Ayo berdiri dong semuanya. Ayo berdiri semuanya. Jangan ada yang duduk. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita, Kak. Semangat dong adik-adik. Sama-sama kita bilang selamat datang. Selamat datang. Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah. Jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam. Turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya. Akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Sekarang Gloria. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat dong adik-adik. Masih Kak, sekarang tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya betul Kak. Tetap bangkit berdiri semuanya. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tidak ada yang main-main ya. Sama-sama kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Sama-sama kita bilang, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin hidup kami Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang dari awal. Kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan semua
kita sembah Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya, Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus. Katakan haleluya, 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 haleluya selamanya. Adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Novi mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. amin. Sekarang semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, minggu ini ketemu lagi sama Kak Keisha. Tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kak Keisha mau tanya dulu nih, adik-adik masih ingat gak tahun 2020 tahun apa ya? Coba dong jawabnya sama-sama, kita sebut sama-sama ya. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Nah adik-adik, sekarang adik-adik yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan, Kak Keisha mau ingetin lagi untuk siapin juga Alkitabnya. Nanti kita buka ayat firman Tuhannya sama-sama, kita baca juga sama-sama. Lalu jangan dengar firman Tuhan sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil main, bercanda-bercanda, apalagi sambil ngobrol. Kita mau belajar fokus, tenang, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar hari ini sama-sama ya. Nah, sekarang Kak Keisha mau mulai. Kita mau buka bagian firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Nanti adik-adik boleh baca di rumah secara lengkap. Hari ini Kak Keisha mau cerita secara singkat aja ya. Untuk ceritain adik-adik kisah tentang, kita baca perikopnya sama-sama ya. Lukas 1 ayat 39 sampai 56. 1, 2, 3. Maria dan Elisabet. Nah hari ini Kak Keisha mau cerita tentang seorang wanita bernama Elisabet. Apa sih yang terjadi sama Elisabet? Kita mulai kisahnya ya. Suatu kali adik-adik, minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengar cerita tentang bagaimana Maria menerima pemberitahuan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, Maria ini punya seorang saudara. Dia bernama Elisabet. Jadi, Maria datang untuk mengunjungi Elisabet saudaranya. Elisabet ini juga sedang mengandung. Nah, Elisabet adalah seorang istri dari seorang imam bernama Zakaria. Nanti adik-adik baca full ceritanya di dalam Alkitab. Adik-adik bisa minta tolong siapapun yang dampingi adik-adik untuk baca firman Tuhan ya. Nah, kita mulai. Akhirnya adik-adik, waktu Maria datang mengunjungi Elisabet, Maria mengucapkan salam kepada Elisabet. Saat itu Elisabet kaget dan sesuatu terjadi. Kita mau baca ayatnya sama-sama di dalam Lukas 1 ayat ke-41. Oke, adik-adik buka ya Alkitabnya ya. Di dalam Lukas 1 ayat 41 kita baca sama-sama. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kita lanjut di ayat 42.
lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Nah, adik-adik perhatikan ya. Waktu itu Elisabet mendengar salam dari Maria, Elisabet sangat bersukacita. Sampai-sampai bayi yang ada di dalam kandungannya Elisabet juga melonjak kegirangan. Wah, adik-adik, saat itu ada sukacita besar di dalam rumah Elisabet karena kedatangan Maria. Kita mau lanjut lagi baca di ayat yang ke-43. Oke, kita baca sama-sama ya adik-adik ya. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kita lanjutin lagi ke ayat 44. "Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Nah, adik-adik, ini adalah ekspresi yang sangat luar biasa dari Elisabet. Kita mau lihat ya satu persatu ya. Waktu Maria datang kepada Elisabet, Elisabet bersukacita. Bayi yang di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Wah. Dan yang paling penting, Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, ada 3 hal nih. Kita perhatikan ya, satu-satu ya. Yang pertama, Elisabet mengucapkan berkat kepada Maria yang saat itu datang, dan dia tahu bahwa Maria sedang mengandung Sang Mesias Juru Selamat yang selama ini mereka tunggu-tunggu untuk datang dan menyelamatkan mereka. Dan yang kedua, waktu Elisabet dipenuhi Roh Kudus, Elisabet melihat, "Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Elisabet rendah hati di hadapan Tuhan. Dia melihat dirinya bukan siapa-siapa, dia nggak punya apa-apa, dia bukan perempuan yang hebat, tetapi dia bersukacita karena Tuhan datang mengunjungi dia. Dan yang berikutnya adik-adik, kita baca di ayat yang ke-45. Kita baca sama-sama ya. "Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Jadi waktu Elisabet dipenuhi Roh Kudus, Elisabet memuji kebesaran Allah. Dan Elisabet mengatakan, "Berbahagialah ia yang kepadanya firman ini dikatakan, sebab segala sesuatu yang dikatakan Allah pasti terlaksana." Elisabet tahu Tuhan punya rencana atas kehidupan Maria. Dan Tuhan punya rencana di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan punya rencana yang besar dan Elisabet mau percaya hal itu. Dan Elisabet bilang, bagi semua orang yang percaya, dia pasti berbahagia. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan adik-adik, "Berbahagialah dia yang tidak melihat namun percaya." Sama seperti adik-adik dan juga kakak di sini. Adik-adik di rumah dan kakak di sini. Sama seperti kita. Kita nggak melihat siapa Maria, bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, Elisabet juga yang mana. Bahkan waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, kita juga nggak melihat seperti orang Majus atau gembala-gembala yang datang memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Kita nggak lihat Tuhan Yesus seperti apa. Kita juga tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus dikorbankan di atas kayu salib, mati, lalu Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berjanji untuk turun lagi menjemput kita semua orang percaya. Tapi adik-adik, kita punya ini, Alkitab, firman Tuhan yang mengajar kita mengenal siapa Tuhan Yesus, siapa Allah pencipta langit dan bumi, siapa Roh Kudus itu. Kita bersyukur untuk hal itu. Dan kalau kita percaya firman Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus kita dari dosa-dosa kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur, kita jadi orang yang berbahagia. Kalau kita percaya walaupun kita tidak melihat. Waktu itu adik-adik, Elisabet sangat senang sekali sehingga dia memuji kebesaran Allah. Dia mengucapkan kata-kata berkat buat Maria dan dia bilang, "Berbahagialah orang yang percaya."
walaupun tidak melihat, sebab perkataan Tuhan, firman Tuhan semua pasti terlaksana. Nah adik-adik, bersyukur ya adik-adik ya kalau Tuhan masih beranugerah buat kita untuk kita bisa percaya firman Tuhan, percaya janji-janji Tuhan, dan kita terus berdoa supaya Tuhan yang tolong kita untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia melayani Tuhan. Taat dan setia mengerjakan kehendak Tuhan melalui kehidupan kita. Nah adik-adik, sekarang Kak Kisha mau tanya sama adik-adik. Kalau Tuhan datang, lalu Tuhan ketuk pintu, adik-adik bersuka cita atau gimana perasaannya? Atau adik-adik, belum sekarang deh, aku belum mau sekarang. Coba Kak Kisha mau tanya, yang mau bersuka cita bersama-sama dengan Kak Kisha sih senang sekali ya. Bersuka cita sama seperti tadi Elizabeth waktu kedatangan Maria, Elizabeth sangat bersuka cita. Sekarang gimana dengan kita? Adik-adik mau nggak? Tuhan jangan tinggalin aku ya. Tuhan sertai aku ya. Tuhan pimpin langkahku. Aku tidak mau berjalan sendirian. Walaupun ada papa, ada mama, ada oma, ada opa, ada opung, ada kakak, ada adik. Tapi aku tetap butuh Tuhan lebih dari apapun. Nah adik-adik yang mau berkata seperti itu, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Tapi Kak Kisha mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini sungguh-sungguh. Kita mau minta Tuhan untuk datang di dalam kehidupan kita, untuk menuntun kita, memimpin langkah kita, menyertai hidup kita. Ya adik-adik ya, kita sama-sama sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Ikuti Kak Kisha berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk taat dan percaya kepada firman Tuhan. Kami minta Tuhan selalu menolong, menyertai, dan memimpin langkah kami, hidup kami. Kami milik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengirim Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kami, untuk mati di kayu salib
menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Ajar kami untuk taat dan setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta ketiga? Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Dahsyat banget ya teman-teman. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu yang begitu limpah bagi hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, bagi bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai penolong dalam hidup orang-orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus, supaya kami dapat bersaksi dan menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami memberikan hidup kami untuk terus melayani-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati juga pemimpin gereja kami. Tuhan Yesus yang berikan hikmat, Tuhan Yesus yang berikan juga damai-Mu Tuhan, supaya setiap apa yang mereka lakukan terus mengandalkan Engkau, terus mengajarkan tentang firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat adik-adik, ibadah anak. Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan setiap sakit penyakit. Engkau yang berkati papa mama yang mungkin sedang tidak bekerja. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, berikan mereka pekerjaan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah selesai ibadah ini, tapi kami percaya Tuhan, kami terus mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Novi. Hari ini Kak Novi punya pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa mengirimkan di nomor rekening yang ada di layar sini. Dan adik-adik juga bisa meminta tolong kepada orang-orang yang ada di rumah adik-adik ya. Mami, papi, oma, opa, atau kakak, atau siapapun yang ada di rumah adik-adik ya. Yang kedua, setelah adik-adik mengikuti ibadah ini, jangan lupa adik-adik mengikuti Zoom dan Google Meet, yaitu Zoom di jam 11 siang dan Google Meet di jam 3 siang. Jangan lupa ya adik-adik, nanti adik-adik akan bertemu kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman sekolah minggu ya. Yang ketiga, bagi adik-adik yang memiliki Instagram atau YouTube, jangan lupa untuk follow kita di @ibadahanakGBIHost. Atau jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube channel di sini. Yang keempat, Kak Novi punya pengumuman bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember ini. Berikut nama-namanya. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Engkau memberkati aku
Shalom adik-adik. Nah, kini saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.